Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 31 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham requestan yang ada di grup Telegram. Dan seperti biasa saya awali dengan review IHSG kita ya. Baik, IHSG kita hari ini ditutup di angka 7.178,59, pertambahan harganya poinnya 19,12 serta perubahan harga 0,27%. Kalau kita lihat, dia volume juga masih breakout dari volume MA-nya. Bandar lokal kembali masuk 670 miliar. Ini udah besar banget ya, asingnya di dalam. Dan ya, ini masih tertahan di resisten atapnya. Oke, resisten atap yang saya buat beberapa hari lalu ini tertahan. Kemarin sempat breakout ya kan, cuma ketarik tipis dan tadi langsung kebanting harganya drop, naik tipis. Nah, di grup Telegram juga saya sudah sampaikan tadi ke teman-teman ya yang di grup, paling nanti tutupan itu hijau, kalaupun susah hijau saya bilang. Tapi kalaupun hijau ya tipis. Dan ya tipis sekali ya, 0,27% ini ditarik dari bawah. Tapi kalau kita ingat, ini perjalanan naik dari bawah ke atas itu cukup berat harusnya. Ya cukup berat, karena kan naiknya besar nih. Ya perubahannya cukup besar ya, dari bawah dia ketarik dari paling low-nya 1,5% sebenarnya naiknya. Itu udah cukup besar gitu kan. Cuma untungnya beberapa saham yang saya rekom pun juga nggak kena gitu loh, goyang dikit aja tapi habis itu balik lagi masih ke area buy ya. Nah, ini yang saya takutkan ya, dia perlahan nih turun karena nggak kuat gitu kan, lama-lama nggak kuat dia drop, uji support lagi di 7.000. Nah, mungkin baru sampai sini baru nanti bisa naik. Jadi di pasar sideways itu yang agak sulit memang kalau kita bermain swing. Oke, dan kalau di stock dictionary jelas ya swing, tapi ada beberapa tadi ya copet-copet lah, teman-teman ada yang dapat juga. Kita copet di GPSO, Jakon ya kan, tadi mau Okas juga tapi udah kelewat. Nah, nggak apa-apa. Nanti pasti ada saham-saham lain yang masih bisa lah kita copet-copet. Cuma intinya di saham saat IHSG seperti ini lebih baik tuh saham kita nggak usah terlalu banyak. Kita cukup satu fokus, begitu area buy ya beli, begitu area TP kita bisa TP dulu atau TP semuanya karena pasar juga nggak menentu gitu kan. Dan saya udah sampaikan tadi pagi-pagi di grup juga, nggak usah panik ya, jangan panik selling, jangan tiba-tiba buang barang, wait and see dulu. Dan ya bener aja kan, habis istirahat saham kembali naik lagi. Jadi mental kita ini diuji kalau IHSG-nya itu lagi sideways seperti ini. Ya, ini IHSG kita bentuknya berantakan karena sudah banyak saham-saham big caps kita yang memang dikendalikan langsung sama asing gitu. Mereka dengan mudahnya saham-saham big caps tuh dimainin sama mereka pun gitu ya. Jadi dengan mudahnya dia langsung banting, upin, banting, gap down, gap up gitu terus. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Nah, ini udah di penghujung bulan. Berarti kita coba bisa lihat nih. Ya, di penghujung bulan ini IHSG kita, kalau kita lihat bentukannya low, high, low, high. Nah, ini makanya kalau September dia bisa breakout, ini optimis ya, akhir tahun lah bisa 8.000. Oke, ini IHSG kita masih bagus secara monthly sebenarnya. Kalau kita lihatnya monthly ya, jangka panjang ini masih oke. Memang ada menciptakan beberapa gap secara daily, cuma mudah-mudahan untuk waktu ini nggak ditutup dulu lah. Itu karena kalau ditutup ya ini barangnya asing ini gila-gilaan. Ya, ini barangnya asing aja bulan April masuk 40T loh. Bulan ini yang kelihatannya
pasar kita digonjang-ganjing, masuk 14T ternyata. Agustus loh. Ya, jadi kayaknya asing nih masih ngumpulin barang di bawah sampai nanti untuk target window dressing. Karena perlu diingat kalau kita ngikutin bandar asing itu juga kita harus sabar. Harus sabar. Mereka itu kan mainnya lama. Nggak kayak beli hari ini di akun besar terus TP besoknya atau TP lusa itu jarang. Tapi memang pasti ada aksi taking profit sesekali lah. Itu kan. Nah, ini pun kalau kita lihat dari weekly, nih kemarin merah kan, cuma nih weekly kita masih ada beberapa hari lagi. Ya kita lihat sampai nanti penutupan. Gitu. Sampai berapa hari? Tanggal berapa ya berarti? Tanggal 2. Kita lihat sampai tanggal 2. Kalau memang misalnya masih bertahan di MA 20 ini, ya masih bagus. Gitu, masih bisa lanjut up untuk ISG kita. Oke. Bahkan ya ini yang cukup aneh menurut saya. Hari ini Goto itu ARB. Ya, Goto ARB berarti apa yang membuat ISG kita ini bisa naik sedemikian kencangnya gitu dari bawah ketarik ke atas. Karena Goto, ICBP, INDF, Pegas semuanya itu sempat turun, tapi memang di akhir-akhir ya Pegas, Telkom itu ketarik semua ke atas. Jadi itu mungkin yang bantu ISG kita ya. Dan ya saya sih prefer seperti itu, lebih baik mereka yang naikin harga indeks daripada Goto kalau saya. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap waspada. Ini masih area sideways. Ini kan dulu orange sudah saya sampaikan ya, area sidewaysnya di sini. Ya beneran nih main di sini. Jadi harus tetap hati-hati, fokus. Oke, kita langsung saja ke saham pertama, ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1375 dengan perubahan harga positif 3,77%. Ini kalau kita lihat volume dia sudah 4 hari breakout volume MA. Bandar lokal belum terlihat hari ini, cuma 2 hari terakhir sudah masuk. Bandar asing hari ini masuk tipis. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli YU, GR, AKBK, yang jualan PG, CP, YP, CCPD, XC. Nah ini yang lepas retail ya masuk ini ya apa namanya bandar-bandar nih menarik. Nah ini bisa dipantau ya untuk DMMX. DMMX ini kalau confirm breakout potensi uji 1450-nya lagi. Ya, untuk DMMX. Jadi support terdekat di 1355. Ini ada MA20 yang udah terbreakout, ini menarik. MA20 breakout, potensi nanti terdekat uji area MA60-nya. MA200 yang masih jauh di atas, ya mungkin akan beberapa kali sideways dulu ya, naiknya pelan-pelan. Seperti itu ya untuk DMMX. Lanjut, selanjutnya ada ERA ditutup di harga 488 dan perubahan harga minus 3,37%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia break volume ya, spike banget hari ini. Bandar lokal 0, belum terlihat kayaknya. Tapi kalau udah 3 hari terakhir udah mulai masuk. Bandar asing hari ini masuk lagi, kemarin juga masuk. Nah kalau kita lihat hari ini dia di big distribusi dan jualan BK, SQ, CSGR, yang beli AI, PD, TP, ZP, YP. Ini gila banget si BK, jualan yang ngeri hari ini sendirian, benar-benar sendirian dibanting harganya. Kita lihat aja untuk ERA, kita coba cek dari tanggal 25 April. 25 April. Nah, masih ada KZ, RF, DX ya, BK. Nih BK udah di bawah. Nah, ini berarti memang BK udah ngelepas barang nih, udah habis barangnya. Ya di area sini. Gitu. Nah, ini ada KZ 502, RF 506, DX 500. Ini jadi bandar-bandar pun yang sideways ini, selama sideways dia sekarang rugi. Nah, ini kita bisa manfaatin kerugian bandar. Juga ini udah dilihat ya, ini area pantulan. Nanti coba ini menarik nih. Ya, yang mantau ERA menarik. Jadi adalah nanti trading plan-nya mungkin cut loss di bawah 480. Ya, seperti itu untuk ERA. Lanjut, selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 382 dan perubahan harga 0,53%.
Kalau kita lihat dari volume di hari ini tipis, bandar lokal jualan setelah kemarin masuk, bandar asing juga jualan lagi hari ini. Cuma kalau kita lihat dari bandar detektor today dulu, ya dia normal distribusi, yang jualan YU CCCP, yang beli YB YP AZ. Ini YU jualan deres, tapi ada nampung YB. Nah ini menarik ya, YB barangnya banyak juga nih YB dari 13 Juni. Tadi saya cek nih 13 Juni. Nah ini masih ada EL, masih ada YB. Nah EL masih nyangkut 404, GU 403, jadi ini bandar-bandar pun masih nyangkut yang duitnya lebih banyak daripada kita gitu. Nah ini GR ya, punyanya si Panin sendiri, ini dia terus distribusi. Nah ini nampung ini, nggak tahu ini tukeran barang atau apa ya, takutnya repo sih, karena nih sideways gini biasanya tukeran barang di repo. Cuma ya namanya duit ya, duit segitu banyak, kalau namanya nyangkut ya nyangkut gitu kan. Nah ini sebenarnya ini juga di area support. Nah kalau kita lihat kondisinya seperti ini sama tanggal 17 Juni. Nah ini bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan, mungkin ya perlahan target terdekat di 420-an dulu. Nah ini coba nanti saya kulik dulu, kalau memang bisa jadi mainan kita ya, bisa jadi inceran kita ya, nanti akan saya sampaikan gitu ya. Di PNLF jadi support terdekat di 308, ini nih 374 sampai 370 ya, support terdekat. Targetnya bisa ke 400 sampai 412-an. Oke, untuk PNLF seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada buka. Buka ditutup di harga 300 dan perubahan harga minus 1,32%. Kalau kita lihat dari volume, dia jauh banget di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, tetapi ada sempat akumulasi ini, tapi habis itu dibuang langsung. Nah kalau kita lihat dari bandar asing, ini masih akumulasi. Nah kalau buka hari ini dia netral, yang beli AK RX CPBK, yang jualan AZAI CSSQ OD. Ini AK RX belinya gila-gilaan hari ini, cukup bagus ya, tapi AZAI juga jualannya nggak kalah keri. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal, ini sebenarnya cukup menarik secara teknikal. Dia membuat candle ya di dalam candle yang kemarin, dan bisa dibilang pakai volume. Nah dengan ada akumulasi ini, mudah-mudahan terdekat ini buka bisa tutup gap di sini. Nah, tutup gap di sini 308 sampai 316. Ini masih ada potensi cuan berapa persen? 5% ya, cukup itu ya untuk buka. Kalau mau beli, cut loss-nya di bawah 294, karena takutnya dia nutup gap di bawah sini dulu untuk buka. Seperti itu ya untuk buka. Lanjut, selanjutnya ada AGRS. AGRS ditutup di harga 117 dan perubahan harga positif 4,46%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini tipis di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, tapi terakhir masuk bandar asingnya ini masuknya tambah deras hari ini. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli ada MG, KI, KK, CP, yang jualan YP, PD, YP, SA. Nah ini MG beli cukup tinggi di harga 114 ya, tapi memang volumenya nggak terlalu tinggi. Kita lihat aja dari tanggal 18 Agustus. Kenapa 18 Agustus? Ya karena ini ada yang beli di sini nih, ABR 113. MG, MG habis distribusi nih, MG yang buang barang di sini, MG masuk lagi. Nah mudah-mudahan ini mau diangkat untuk AGRS ya, semoga aja bisa ya. Nah, ini juga menarik sebenarnya kondisinya, dia breakout ini pen and downtrend. Ini dari sini yang warna orange, atau apa saya ganti warna biru mungkin. Nah, biru dia breakout. Nah kalau breakout, potensi uji ke 124 ya, potensi lanjut uji 124 untuk AGR. Supportnya di area 111-110
untuk AGRS. Lanjut, selanjutnya ada Friend. Friend ditutup di harga 99 dan perubahan harga positif 1,02%. Dan kalau kita lihat secara volume, dia hari ini breakout volume. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin dia mulai masuk. Hari ini pun asingnya masuk tipis. Kalau kita lihat di hari ini di big akumulasi, yang beli PD, YU, YJTP, yang jualan ZP, LG, AZYP. Ini memang kayaknya di sini lagi aktif ya bandar lokal kita di Friend. Ini pembeliannya cukup menarik dan cukup tinggi volumenya PDYU ini. Nah ini harusnya besok masih berpotensi lanjut karena ini beli pada di atas diguyur ya sama si ZP. Oke, Friend ini dia ada resist terdekat di 103 102 ini. Sampai 104 lah resistnya ya, 102 sampai 104. Begitu ini jebol, sangat potensi untuk lanjut ke 112 114 lagi. Nah ini area-area resist, tapi kalau dilihat ada akumulasi cukup besar ya menarik nih. Kita coba cek dari tanggal 23 Agustusnya untuk Friend. Friend dia normal ya. Nah PD masih banyak barangnya. PD, YU, RX ya ini sama lah kayak yang akumulasi gitu kan. Jadi harusnya masih menarik. MG jualan tapi dia masuk lagi. Nah mudah-mudahan memang ini mau dikerek naik lagi ya untuk Friend. Support terdekat di 94 97 ya. Dan resist 102 sampai 104. Seperti itu untuk Friend. Lanjut selanjutnya ada BP. BP ditutup di harga 180 dan perubahan harga minus 0,55%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, cuma ya kalau BP nggak heran lah, volumenya pasti ada yang akum ya. Yang jualan bandar asingnya tipis nih hari ini. Dia ya seperti biasa big akumulasi, nggak heran. Karena ada II yang selalu beli setiap harinya tanpa berpikir lah, pokoknya beli aja pokoknya. Oke. Jadi ini jelas lah kalau II guyur ini udah 50 nih. Saham bisa tidur ya. BP kalau guyur ini bisa tidur ini saham. Nah, kalau kita bahas secara teknikal, ini memang dia berada di area support. Kemarin hampir full body, terus bikin hammer, hari ini juga hammer tipis ya, doji. Di area support. Nah, ini kalau si BP mau ngangkat ke 184 harusnya masih bisa. Nah ini tinggal kita lihat nanti dia MA20 nya lagi drop nih. Nah mungkin yang tuh nanti di 184 di breakout baru potensi lanjut naik gitu. Nah BP kalau mau beli nunggu breakout 184 aja baru ambil posisi ya, karena kalau di sini masih rawan takutnya bisa kebanting sampai ke 167 dulu. Oke, BP seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SCMA. SCMA ditutup di harga 226 dan perubahan harga minus 0,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini makin tipis. Di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin sudah mulai masuk. Bandar asing 2 hari ini masuk tapi tipis-tipis. Keluarnya tipis, masuk lagi tipis ya, ganti rugi lah. Kalau hari ini, kita cek dulu. Dia big distribusi, yang jualan OD CSCC, yang beli GR PD YBAK. Nah ini OD jualan sendirian, yang sisanya kecil-kecil, yang nampung tapi kurang oke ya si GR. Oke, SMA ini bisa dibilang spinning bottom di bawah posisinya, walaupun nggak di bawah banget, harusnya di bawah banget gini pas itu. Nah itu cakep tuh. Nah, coba ini kalau dia spinning bottom di tengah gini, ya mudah-mudahan lah ada potensi bisa lanjut naik, karena kalau kita lihat dia reject MA 60-nya nih, MA 60 di reject. Nah, ini potensi lanjut naik, cuma ini ada uptrend minor yang saya gambarkan kemarin. Nah ini ternyata dijebol ya, ini sekarang jadi resisten, harus hati-hati. Begitu ini bisa breakout ya cakep. Kalau mau beli SMA sebenarnya ini
bisa ya manfaatin buy on weakness, beli di 226 ini, 226 sampai 228, lepasnya di close di bawah 222 untuk SMA. Target terdekat bisa ke 234 dulu, breakout dari support dan MA20 potensi ke 240. Seperti itu. Ya, untuk SMA lanjut selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.600 dengan perubahan harga 0,76%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini juga breakout, bandar lokal ini belum terlihat tapi ini udah masuk nih kemarin. Hari ini bandar asing jualan. Kalau kita lihat dia di big distribusi, yang jualan RXYUOD SQ, yang beli AKCS BKCC. Ini RX jualan deres sendirian, ada yang nampung AK CS. Nah, ini mudah-mudahan masih menarik. Oke, coba aja kita cek dari tanggal 29 Agustus. Kenapa dari situ? Ya dari low lah, siapa yang ngangkat ya? AK ternyata. Masih AK, dan AK akumulasi di hari ini paling banyak. Paling banyak AK kemarin. Oke, jadi pantau AK sementara ini. Kenapa? Karena AK yang beli di bawah cukup besar nih. Oke, dia berhasil nahan ya, bahkan angkat harga sahamnya walaupun didistribusi sama RX, akan nahan ya, ini menarik. Nah, ini kalau misalnya ya, ini kan udah 3 hijau, kalau besok merah, nah ini mau coba entry di area 6.550-an, boleh, targetnya tapi tipis ya, di 6750-an. Targetnya tipis dulu. 3-4%. Kenapa? Ya karena di sini ada MA gitu aja. Kalau dia misalnya bikin rambut, ya bonus, silahkan di TP. Seperti itu. Oke, untuk SMGR support terdekat di 6.450 sampai 6.400 lah. Oke. Tapi kalau konservatif ya di bawah 6325-an. 6325. Ini low terakhirnya. Seperti itu untuk SMGR. Lanjut selanjutnya ada bola. Bola ditutup di harga 384 dan perubahan harga minus 2,04%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, bandar asing ini keluar tipis. Kalau kita lihat hari ini netral, yang beli YP AZ XCPD, yang jualan XL YB CPLG. Ini dari Stockbit jualan, ada YP AZSC yang nampung. Oke, kalau kita cek ya volumenya tipis memang di bola ini. Dia kondisinya sekarang breakdown MA20 ya, cuma MA20-nya ini sudah berhasil naik di atas MA60. Ini kita lihat ya, dia membuat penan ini. Nah, ini kalau dia berhasil breakout, dia potensi uji ke 474 sampai 490-an. Ini resisten sebelumnya. Gitu. Nah, ini mungkin nanti ada halangan di sini dulu di 420-an untuk si bola. Nah, di sini nih. Berapa? 410 sampai 420 ada resisten. Nah, sini nih. Oke. Ini ada resisten di sini. Baik, nih 406 sampai 420 lah, udah gitu. Agak tebal memang. Ya, untuk bola. Lanjut selanjutnya ada tool. Tool ditutup di harga 114 dengan perubahan harga minus 3,39%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal juga belum terlihat. Dia hari ini mungkin masih di jualan nih. Nah, ini masuk tipis lagi ya bandar asingnya. Kalau kita lihat dari normal akumulasi, yang beli ZP ODXL, yang jualan SAKKNYU. Ya, dia boleh normal akumulasi, tapi harus dilihat volumenya kecil sekali. Jadi ya sebenarnya juga nggak terasa gitu akumulasinya. Oke, volume kecil,
dia drop dengan volume kecil, ya berarti menandakan ya emang diguyur aja gitu dan gak ada yang menampung. Nah ini masih potensi dia kembali naik ke atas 118. Nah ini kalau 118 harusnya bisa mulai di swing. Oke, karena ini support kuatnya situ sebenarnya. Nah ini besok harus benar-benar masuk lah. Pokoknya minggu ini harus bisa kembali di atas 118. Kalau masih gagal, ya bisa lanjut turun lagi. Oke, masih bisa lanjut turun sampai ke 98 kalau kita pakai Fibonacci. Gitu. Ya, ini ada resisten kuat di 130. Ini udah jadi resisten kuat nih untuk si tool. Jadi kita lihat dulu lah besok untuk tool ya. Jangan terlalu buru-buru mau beli. Seperti itu. Lanjut ada trim. Trim ditutup di harga 338 dan perubahan harga positif 1,81%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin ada akumulasi beberapa hari, bandar asingnya cakep. Kalau kita lihat hari ini dia netral, yang beli YJ, IF, AK, LG, yang jualan PD, GR, YP, KK. Ini ya netral ya, namanya netral, jadi seimbang lah. Nah ini menarik, trim, dia breakout dan lagi retest. Ini bagus banget sebenarnya. Nah untuk trim, ini patut dicoba ya secara teori ini patut dicoba. Nanti ingetin saya untuk yang nonton ini trim ya. Kita pantau potensi terdekat bisa ke 394. Uji 360 dulu, breakout 394-an. Seperti itu ya untuk trim, support terdekat di 322. Cuma kalau misalnya jebol dari sini, ya mending kita lepas barang dulu. Gitu. Oke, ini sebenarnya baru breakout. Cakep nih. Kalau di sini ini ada neckline ya. Kita coba cek. Begitu breakout. Nah, ya bisa ya 394 pas kan? Ini ya, ini saya ngecek di sini nih tadi. Barusan depan mata Bapak Ibu sendiri saya gambarnya. Ini neckline. Nah, uji 394 jauhnya. Oke, seperti itu untuk trim. Lanjut selanjutnya ada ISSP. ISSP ditutup di harga 300 dengan perubahan harga positif 4,90%. Kalau kita lihat dari volume, wah ini spike ya, volumenya spike banget. Bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin masih jualan. Bandar asing hari ini jualan. Kalau kita lihat dia netral, yang beli DU, DR, ZP, YP, yang jualan CP, YU, NI, DH, GR. Nah ini CP, YU yang buang barang ditambung sama DU, DR. Oke, ini kayaknya yang guyur ya CP ini ya, yang guyur. Nah ISSP ini gagal breakout, cuma kalau kita lihat secara roundingan yang di sini dia udah tembus neckline. Berarti ada potensi cup and handle ya, potensi cup and handle ini kalau dilanjutin, nah ini bisa potensi sama ke sini ke area 328 nya lah. 328 ya benar ya, 328 ya benar, ke area sini ya untuk ISSP. Ini kalau breakout cakep, cuma kita lihat besok ISSP reminder ya. Tolong reminder saya ini kalau dia breakdown ya jelek. Oke, seperti itu karena hari ini netral gitu. Coba kalau ada akumulasi ini harusnya cakep ISSP. Lanjut selanjutnya ada BSML. BSML ditutup di harga 975 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, masih distribusi nih kelihatan sebelum-sebelumnya dari tanggal 23. Bandar asingnya jualan terus. Kalau kita lihat hari ini dia netral, yang jualan YP, BKAK, yang beli BQ, PD, XCCC. Nah ini YP masih jualan terus. Ini yang nampung BQ, PD. Sekarang coba kita cek aja dari awal mula dia sideways 16 Juni atau ini deh 8 Juni. Kita cek dari 8 Juni.
Nah, ini barangnya YP masih di atas 1000. Ya, ini banyak banget barangnya YP. 1057. Dia juga masih minus. Pemegang terbesar ya harusnya Bapak Ibu tahu ya YP siapa ini. Nah, ini harus hati-hati. Ya, dia jualan-jualan tipis-tipis gitu kan. Dibikin drop ini gampang aja. Karena barangnya dia semua yang punya. Nah, ini pun YJ, PD ini ya semua ditelan semua ini. Dari atas sampai bawah ini ditelan semua. Paling sisa-sisa aja di perintilan di bawah. Oke, jadi bandar juga mesti nyangkut, cuma ya tinggal nunggu lah area supportnya di mana. Cuma ini kalau di bawah ini dia sudah membentuk doji harusnya. Nah, besok ini hijau di atas 1000. Nah, ini menarik. Kalau besok hijau di atas 1000, ini bisa lanjut kembali mantul. Gitu. Cuma kalau kita lihat historinya, ini ya ada tipuan-tipuan gitu ya. Ternyata masih bisa lanjut turun. Jadi batas terakhir 905 lah untuk BSML. Agak jauh. Ya, cuma ini juga kemarin ada double bottom nih, biru. Target biru juga udah tercapai ya, walaupun pakai rambut. Tapi ya udah tercapai gitu. Oke, jadi ini kita hapus saja biar nggak terlalu rame. Nah, ini gapnya kemarin ya ditutup juga. Ya, jadi gitu ya untuk BSML resisten terdekat 985 sampai 990. Supportnya di 900. Ini jauh nih 905-an supportnya. Baik, saham terakhir ada Wins. Wins ditutup di harga 189 dengan perubahan harga minus 5,03%. Kalau kita lihat dari volume, dia konsisten 4 hari di atas volume EMA terus. Bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin ada distribusi cukup besar dari historinya gitu kan. Bandar lokalnya, bandar asingnya jualan tipis-tipis setelah ada akumulasi di sini. Nah, kalau kita lihat dia small distribusi, yang jualan GRYBSA LG, yang beli PG SUMGAZ. Nah, ini MG beli di 193, hari ini 189, ya minus jadinya kan. Oke, untuk Win sendiri, ini dia reject dari neckline-nya atau resistennya. Jadi di sini juga saya sudah sampaikan nih, ini ya potensinya mengarah ke atas gitu, mengarah ke atas. Cuma begitu breakout 204 baru menarik, tapi nggak berhasil gitu ya. 204 ini kuat banget, jadi harus hati-hati. 204, 206 lah. Ini 206 nih. 206. Ya benar ya, 206 nih. Oke, jadi 206 ini terhitungnya resisten, harus hati-hati. Ini masih area sideways-nya dia. Nah, ini tapi kalau kita lihat dia potensi ya rounding udah sampai ujung nih. Berarti potensi cup and handle nantinya. Kalau ini dia lagi membal di neckline wins. Oke. Membal di neckline. Kalau ini berhasil besok hijau, nah ini kita bisa entry untuk wins. Seperti itu. Ya, entry targetnya tadi warnanya saya hapus ya. Bottom ketemu neckline. Nah, resistance saja 204.40. Nih, sini. Seperti itu ya. Cuma ya makanya kita lihat besok. Kalau misalnya ya roundingnya sampai support di 182, ya harus siap ya, harus siap average down nantinya. Seperti itu untuk wins dan menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mensupport channel Stock Dictionary dari awal hingga akhir, hingga subscribernya mencapai 2000. Sekali lagi terima kasih banyak atas supportnya. Semoga bermanfaat apa yang saya bahas, dan semoga ya ada ilmu yang bisa saya sampaikan gitu ya, yang bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau bergabung di Telegram, monggo silahkan, saya cantumkan linknya di deskripsi ya di Telegram. Itu gratis,
benar-benar gratis ya, kita diskusi aja di situ grup di situ ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu.